Selamat bertemu kembali dengan saya. Kita akan membahas pada hari Minggu ini membahas tentang kata-kata berbahagia yang ketiga dan minggu depan yang keempat. Nah, sebelum kita akan mulai, kita masuk dalam doa dan kita mohon pertolongan Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, biar Engkau sendiri tolong kami dalam seluruh pengertian kami dan juga pikiran kami. Engkau sendiri akan membimbing kami, biarlah roh Tuhan, roh kudus-Mu yang akan menolong kami. Terima kasih Tuhan, dan pimpinlah dalam setiap poin-poin dari kata berbahagia ini. Kami sungguh-sungguh mendapatkan Kristus di dalamnya. Kami sungguh mendapatkan kesempurnaan dan kebenaran Kristus yang sungguh-sungguh menggenapi seluruh daripada kehendak Bapa dan akan menjadi kehendak kami dan akan menjadi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ajarlah kami, buat kami lemah lembut dan rendah hati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin. Ya, kita akan membaca Matius pasal 5 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Tapi minggu depan kita bahas yang ke-6, kita baca ke-5 demikian. Matius pasal 5 ayat yang ke-5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Jadi jelas sekali dikatakan sini, diberkatilah dan terberkatilah orang yang lemah lembut. Jadi ada dua sinonim kata di sini yang kayaknya tidak menyambung dalam bahasa penggalan atau dipisahkan, lemah dan lembut. Jadi ini kelihatannya seperti orang yang sangat lemah, dan lembut itu menunjukkan sifat yang lembut, jadi lebih ke arah kalah dan juga atau mengalah. Sebenarnya bukan seperti itu. Saya ulangi, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Nah, kita akan belajar makna kelemah lembutan dan juga apa artinya memiliki bumi. Bumi yang mana yang dimiliki di dalam kelemah lembutan ini. Jadi yang pertama, lemah lembut ini bukan lemah atau bukan lembut. Jadi ini satu istilah yang dipakai dalam bahasa Indonesia menunjukkan hal-hal yang akan kita lihat dari karakter seseorang yang betul-betul bukan ditentukan oleh karena dirinya yang lemah atau karena orang lain yang lebih kuat, tetapi lemah lembut di sini merupakan satu karakter yang menunjukkan betapa dia akan lebih mudah, dia akan lebih mengadaptasi, dan dia lebih belajar dan rendah hati untuk mengikuti kehendak Tuhan. Jadi yang pertama, lemah lembut ini bukan kelemahan, bukan kelembutan. Jadi apakah itu postur tubuh yang lemah atau lembut, atau boleh dikatakan yang lebih dalam lagi mengalah begitu. Jadi bukan mengalah dalam arti bahwa dia tidak memiliki kekuatan di dalamnya, tetapi ini adalah satu karakter yang ditunjukkan, satu nilai kebijakan, virtue, dan satu karakter kerajaan Allah. Jadi karakter Kristus sebenarnya yang lebih jelasnya. Dan seluruh daripada kelemah lembutan ini menunjukkan kepada satu anugerah Tuhan, satu kekuatan Tuhan yang diberikan pada kita, yang dianugerahkan pada kita, dan bukan berasal dari diri kita. Nah, sekali lagi, jadi kelemah lembutan ini bukan berasal dari kelakuan kita. Jadi kalau saya melakukan hal-hal yang bersifat tanda petik baik dan semuanya menunjukkan bahwa saya bisa melembutkan hati saya lemah lembut. Bukan. Tapi ini benar-benar tidak mungkin diproduksi oleh manusia daging kita. Karena kita ini punya ego yang sangat besar sekali. Jadi dalam setiap diri kita ini masing-masing, dosa itu tidak melemah lembutkan, dosa itu mengeraskan, dosa itu membuat kaku kita dan membekukan kasih kita, hubungan kita, dan dosa itu berpusat kepada seluruh kenikmatan daging kita. Nah, lemah lembut ini bukan berpusat pada dirinya, bukan berpusat kepada orang lain, tapi berpusat kepada kebenaran dan kehendak Allah. Nah, nanti kita akan pelajari ada dua contoh yang indah sekali. Yang pertama adalah Musa, dan kedua adalah Tuhan Yesus sendiri. Jadi kita akan bahas hal itu. Nah, yang selanjutnya, lemah lembut selain bukan berpusat kepada aku dan merupakan satu anugerah Tuhan, bukan dari apa yang kita kerjakan, maka kelemah lembutan ini adalah satu sifat yang tidak membalas dendam, yang tidak membalas cacian dengan cacian,
kejahatan dengan kejahatan, dan kekerasan dengan kekerasan, dan kemudian ejekan dengan ejekan. Tetapi kelemah lembutan ini adalah sifat yang mendahulukan, tidak berdasarkan daging kita, tidak berdasarkan emosi kita, tidak berdasarkan apa yang kita pikir itu hak kita, apa yang kita pikir itu adalah yang harus kita lakukan dan merupakan otoritas kita, kedudukan kita. Nah, nanti kita akan belajar ini. Jadi kelemah lembutan ini menentang dosa, ketidakadilan atau ketidakbenaran. Kenapa? Karena tidak menuntut balas dendam, tidak mendendam. Jadi segala sesuatu itu dia sungguh-sungguh berdasarkan sifat-sifat karakter atau natur Allah. Jadi kalau dia adil, lemah lembut bukan berarti dia ngalah kemudian semua suruh ngalah, bukan. Tapi lemah lembut juga bukan berarti dia keras dan kemudian menegakkan dengan kekuatan dia, kebenaran itu, bukan. Tapi menurut hati Tuhan, menurut teladan Kristus, menurut apa yang dikatakan oleh Kristus, aku lemah lembut, datanglah padaku yang lemah lesu dan beban berat. Dan jelas di situ dikatakan orang-orang yang di dalam kehidupan tanpa harapan, di dalam kehidupan yang dalam beban yang luar biasa, pekerjaan, beban tradisi, beban gereja, beban menjadi pemimpin, beban dalam pekerjaan, dalam bisnis, semuanya itu Tuhan Yesus meminta semua itu harus datang pada dia dan harus lemah lembut. Datang pada dia, belajar. Jadi intinya adalah bukan kepada memberi makan kepada self kita, jadi kemarahan kita, reaksi kita. Jadi kalau kita menjadi orang besar dan kemudian kita dihina orang yang di bawah kita, kita merasa bahwa saya lebih tinggi dari kamu. Kenapa kamu mengajari saya? Saya lebih pintar dari kamu. Kenapa kamu kok menggurui saya? Nah, ini kelemah lembutan bukan seperti ini. Ya, itu adalah emosi dan sifat kedagingan. Nah, kita bersyukur di sini. Ada satu ajaran Tuhan Yesus yang menjelaskan kepada kita dan juga para nabi-nabi semuanya yang terus berkata tentang kebenaran dan tidak pernah melepaskan dari hidup mereka dari berita kebenaran dan hidup dalam kebenaran dengan segala resiko. Termasuk resikonya apa? Resikonya adalah dia mendapatkan perlakuan yang sangat buruk dan bahkan sampai dibunuh. Nah, jadi kalau saya dalam bahasa sehari-hari saya, kita bisa berpikir orang lemah lembut itu siap digulung oleh Tuhan, siap dibentuk oleh Tuhan, siap ditempa oleh Tuhan, siap dibawa kemanapun Tuhan mau. Seperti Tuhan Yesus, dibawa oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, dan setiap perjalanan dia dilembutkan oleh Roh Kudus. Maka kelemah lembutan ini termasuk dalam buah Roh Kudus adalah karya Roh Kudus. Kelemah lembutan ada di sana. Jadi 9 karunia buah Roh Kudus ada di sana. Dan kita bersyukur sekali. Kenapa? Karena kelemah lembutan ini adalah satu karakter anak-anak Allah yang berasal diproduksi oleh kekuatan teladan Kristus. Dan dikatakan aku lemah lembut. Dan jelas sekali. Dan satu manusia yang berkata aku lemah lembut itu hanya Tuhan Yesus. Aku adalah kebenaran, aku adalah kehidupan, aku adalah kebangkitan, itu hanya Kristus. Nah, yang masuk dalam ketiga adalah penyangkalan diri. Jadi kelemah lembutan itu bukan mendahulukan dirinya, bukan mendahulukan kepentingannya, bukan mendahulukan apa yang menjadi keutamaan daripada dirinya dan seluruh daripada berkaitan dengan hidupnya, tapi mendahulukan apa yang diminta oleh Tuhan. Kepentingan bukan dirinya, tapi kepentingan apa yang berkaitan dengan orang lain. Di dalam belas kasihannya, di dalam hati yang sungguh-sungguh mengerti apa yang harus dia kerjakan dalam hidupnya, itu bukan berdasarkan kebenaran-kebenaran yang dipikir dan dibentuk dari cara-cara dia hidup, bukan. Tapi kebenaran-kebenaran yang selalu mengacu kepada kebenaran Kristus, kebenaran, keadilan, dan teladan kesucian, kekudusan yang ada di dalam diri Tuhan. Jadi penyangkalan diri itu sangat dekat sekali dan merupakan satu syarat yang berkaitan dengan hati yang lemah lembut. Kenapa? Karena tidak memikirkan diri, itu dasar daripada seluruh kehidupan Kristen adalah tidak mengutamakan diri. Seperti Tuhan Yesus, menghampakan diri.
mengosongkan diri. Artinya bahwa dia tidak mementingkan apa yang harus dia kerjakan sesuai dengan haknya dia sebagai anak Allah, dia sebagai anak Bapa, dia sebagai anak manusia, mempunyai kuasa dan semua hal. Dan dia bisa memerintahkan malaikat untuk melindungi dia, waktu murid-muridnya membela dia, dan bahkan dia juga berkata pada hal-hal yang penting yang lainnya, dia bisa memerintahkan malaikat-malaikat itu, 12 pasukan malaikat, untuk menolong dia. Dan bukan hanya itu saja, dia juga memberikan dirinya sebagai ransom, sebagai korban, sebagai artinya itu kepuasan di dalam orang-orang yang melihat bahwa di dalam diri dia tidak ada kekuatan untuk membenarkan diri, tidak ada kekuatan untuk meninggikan diri. Jadi dia betul-betul misinya adalah mengambil dan mengangkut dosa kita. Dan dia sebagai korbannya, dia sebagai orang yang akan dikorbankan oleh Bapa. Karena ini jalan satu-satunya. Dia harus lemah lembut. Dan dengan cara inilah orang-orang keras hati, orang-orang yang bajingan, orang-orang yang hatinya itu membeku dan kejam sekali, itu diubahkan dengan kelemah lembutan Kristus ini yang ada dalam diri kita. Ya. Jadi kebenaran salib, kebenaran hidup Kristus itu adalah kelemah lembutan yang sangat indah karena dia mempunyai kedudukan yang maha tinggi dan dia tidak mempertahankan kedudukannya dan dia memberikan itu semua berjalan sesuai kehendak Bapa. Nah, kita akan belajar ini. Kita akan membahas tentang Musa. Ya. Dalam Bilangan pasal, kita lihat dalam Bilangan pasal 12. Bilangan pasal 12 ayat 6. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan, aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Jadi siapapun nabinya termasuk Musa. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Jadi Musa dengan nabi-nabi itu jauh beda sekali. Kenapa? Musa ini khusus sekali, diurapi Tuhan, lain dengan pengurapan nabi-nabi itu. Dan Musa secara khusus itu menghadap Allah dan bertemu dengan Allah dan bertatap muka dengan Allah. Di sini dikatakan Tuhan, perhatikan ayat yang ke-8. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia. Walaupun bukan secara langsung dalam arti terbuka dan sempurna Allah menghadap kepada Musa, karena itu ada pengantaranya adalah Kristus. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, terus terang, bukan dengan teka-teki. Dan ia memandang rupa Tuhan. Perhatikan, rupa Allah, rupa Yehova, rupa Kristus. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Perhatikan. Jadi nabi biasa kamu nggak boleh mengatai seperti itu, apalagi menentangnya, apalagi kamu melawannya. Ini Musa ini lebih daripada nabi-nabi itu. Kenapa? Karena dia berhadapan muka dengan aku. Sebab itulah bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia. Jadi Tuhan marah kepada Miriam dan Harun, khususnya Miriam. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta, putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Perhatikan baik-baik. Jadi yang memimpin Musa, dia diiri oleh hamba Tuhan yang lain, Miriam dan juga Harun. Dan waktu yang paling iri adalah Miriam, karena Miriam merasa dia berjasa. Karena dia merasa juga dia orang yang diurapi Tuhan juga. Dia dipanggil Tuhan juga. Dan dia juga dipakai oleh Tuhan. Tetapi ingat baik-baik, urapan Tuhan kepada Musa tidak bisa digantikan oleh Miriam ataupun Harun. Yang bisa menggantikan Tuhan sendiri. Jadi waktu mereka mengatai dan merasakan hak yang sama, mereka mengeraskan hatinya karena merasa bisa dan merasa lebih hebat lagi seperti Harun. Lebih lancar berbicara, lebih fasih berbicara, lebih bisa memimpin dan lebih banyak orang dengar dia. Tapi itu tidak mungkin menggantikan Musa yang diurapi Tuhan. Karena dia mendapatkan hak yang istimewa dan Musa memiliki hati yang dalam sekali. Jadi kalau mereka iri hati, Musa iba hati. Luar biasa ini. Jadi orang-orang yang percaya, yang memiliki Kristus, waktu diiri hati, dia
membalas dengan iba hati. Hatinya iba. Dia merasa kasihan sekali. Kenapa kamu menantang saya? Dan hidup seperti ini pernah saya alami dalam beberapa pelayanan dan beberapa gereja yang saya pernah memasuki. Dan saya melihat hamba-hamba Tuhan yang mengiri itu kita tidak bisa balas dengan iri. Kenapa? Karena yang iri adalah kedudukan kita, posisi kita. Dan yang memberikan Tuhan, kita mengeluarkan iba hati. Kenapa kamu mengiri saya? Kenapa kamu mengiri Musa? Kenapa kamu mengiri hamba-hamba Tuhan yang diurapi oleh Tuhan? Nah, disinilah kelemah lembutan Musa muncul. Perhatikan baik-baik. Demikian ayat yang ke-11. Lalu kata Tuhan kepada Musa, Tuanku, janganlah kiranya timpakan kepada kami dosa ini yang kami perbuat dalam kebodohan. Jadi ini bodoh sekali. Jadi kalau ada hamba Tuhan iri dengan hamba Tuhan, ingin mencapai kedudukan hamba Tuhan yang satunya dan ingin merampas atau mengambil kedudukannya, ini kebodohan dalam pelayanan. Ini kebodohan dalam kepemimpinan gereja. Kenapa? Karena setiap orang diurapi Tuhan dengan pekerjaan masing-masing. Setiap orang saling menghormati, saling melengkapi, saling menunjang, saling menopang satu sama lain. Dan bukan saling sikut, saling mendorong, saling menendang, dan membuang atau mengata-ngatai seperti Miriam. Dan kemudian ayat 12 dikatakan oleh Harun, janganlah kiranya dibiarkan dia sebagai anak gugur. Perhatikan, sebagai anak gugur, anak yang dibuang, anak yang mati, yang pada waktu keluar kandungan ibunya sudah setengah busuk dagingnya. Sungguh mengerikan dosa ini. Tapi Musa hatinya sangat lembut sekali. Hatinya sangat berbeda dengan Miriam dan Harun. Lalu berserulah Musa kepada Tuhan. Dia berseru. Apakah berserunya bagaimana dia berseru? Suruh menghukum Miriam, kurang ajar ini. Kamu kenapa kurang ajar dengan saya? Saya kan orang pimpinan Tuhan, saya punya hak. Saya memiliki urapan Tuhan, saya punya kuasa Tuhan, saya bertemu dengan Tuhan. Apakah Musa mengatakan itu? No. Musa dengan rendah hati mengatakan, ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia. Pulihkanlah dia, ampunilah dia. Saya berdoa kepada orang-orang yang mengiri hati kepada saya dan kepada setiap orang yang dalam pelayanan. Kita iba, kita mendoakan. Pulihkanlah dia, coba Tuhan sadarkan dia, ampuni dia. Jadi bukan hati yang keras membalas kemudian dengan kepanasan hati, bukan. Lemah lembut itu adalah bisa mengontrol dirinya. Lemah lembut itu bisa memiliki kekuatan untuk mengubahkan kejahatan itu dan dimakan dan kemudian diubahkan menjadi pengampunan, diubahkan menjadi iba hati, belas kasihan, kemurahan. Dan kita bersyukur hari ini. Kita memiliki teladan Musa. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sekiranya ayahnya meludahi mukanya, tidakkah ia mendapat malu selama 7 hari? Kamu dengan orang biasa saja, dengan orang tuamu atau orang lain, kamu meludahi. Kamu dihukum 7 hari. Kamu meludahi, mengatai pendeta, mengatai pemimpin gereja, mengatai orang urapan Tuhan. Oh, dosamu besar. Kamu harus dibinasakan. Kamu harus dikutuki. Nah, di sini setiap pelayanan, setiap gereja, setiap kerajaan Allah yang dibangun oleh Tuhan, itu sangat menghormati kekudusan pengurapan dari Tuhan. Barang siapa gereja, hamba-hamba Tuhan, para majelis yang tidak menghormati orang urapan Tuhan, jangan berharap gerejamu dipakai Tuhan. Jangan berharap keluargamu akan dipakai luar biasa oleh Tuhan. Karena tidak ada ketundukan, tidak ada sikap hormat, tidak ada sikap untuk meninggikan Tuhan. Karena dia orang diurapi Tuhan. Maka jangan berharap hidupmu dalam ketenangan. Tidak mungkin kamu bisa melakukan itu. Karena ini adalah anugerah Tuhan. Jangan menentang anugerah Tuhan. Dan kita bersyukur. Tuhan berkata, sekiranya ayahnya meludahi mukanya, tidakkah ia mendapat malu selama 7 hari? Biarlah dia selama 7 hari dikucilkan keluar tempat perkemahan. Kemudian bolehlah ia diterima kembali. Dosa ini membawa dampak dan Tuhan memberikan dampak, mengurangi dampak itu. Supaya dia dikucilkan, hanya diekstradisi, hanya diekskomunikasi dan kemudian diterima kembali hanya 7 hari. Tuhan memberikan pengampunan. Jadi di sini ada keadilan Tuhan. Dosa-dosa yang dilakukan oleh Miriam dan Harun ada resikonya, ada dampaknya, ada akibatnya. Apa akibatnya? Dia harus dikeluarkan dari lingkungan kekudusan Tuhan dan kemudian dipulihkan di sana selama 7 hari. Dan dikatakan di sini kemudian berangkatlah mereka ke Hasaterot dan berkemah di padang gurun.
Dan kemudian selesailah. Dan Tuhan meminta supaya Musa mendoakan Miriam dan Harun. Dan harus Musa, harus Ayub yang mendoakan, harus Kristus yang mendoakan sebagai imam besar. Barang siapa menentang dia, harus didoakan oleh Kristus. Baru kamu bisa dipulihkan, diampuni. Jadi orang urapan Tuhan inilah akan memulihkan pelayananmu, yang memulihkan gerejamu. Kalau kamu tidak pernah datang dan meminta maaf kepada orang urapan Tuhan ini, maka kamu tidak akan bisa dipulihkan. Dan ini prinsip surgawi, prinsip kerajaan Allah. Jadi barang siapa yang menyanyiakan hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, jangan pernah sekali-sekali kamu bisa aman dalam pelayanan. Kamu tidak mungkin dipakai oleh Tuhan. Gereja apapun, pelayanan, dalam kepemimpinan apapun. Dan kita akan belajar di sini. Ya, posisi Miriam dan juga Harun ini. Bagaimana dengan posisi yang ada. Jadi dia punya hak untuk bisa menegakkan keadilan. Bisa menghukum Miriam. Dan Musa punya semuanya. Dia punya urapan, dia punya kuasa, dia punya otoritas, dia punya kekuasaan, dia punya kedudukan. Segala kan dia punya. Tetapi dia tidak membalas dengan kekuasaannya. Dia tidak membalas dengan keakuannya. Tapi dia malah memberikan hatinya kepada Tuhan. Meminta supaya Miriam ini diampuni, Harun diampuni. Dipulihkan oleh Tuhan dari kustanya. Nah, kita akan belajar dari Tuhan Yesus langsung. Matius 11 ayat ke-25. Demikian bunyi firman Tuhan. Ayat 25. Dan saya akan bacakan dari ayat yang ke-25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan, Engkau rahasiakan bagi orang bijak dan orang pandai. Tetapi Engkau nyatakan pada orang kecil." Orang kecil, anak, itu adalah lambang orang-orang yang akan masuk kerajaan Allah. "Iya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu." Ayat ke-27, Matius 11 ayat 27. "Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya." Jadi betul-betul pengenalan akan Kristus itu satu pintu masuk untuk mengenal Allah. Demikian ayat 28, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Akan memberi satu sukacita, satu kebebasan, satu keringanan, satu kelegaan kepadamu. "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku." Dan Tuhan Yesus mengatakan, "Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Puji Tuhan. Jadi di sini contoh yang terakhir untuk menutup khotbah hari ini, untuk menutup renungan hari ini adalah kita belajar dari Tuhan Yesus Kristus. Apa yang kita pelajari? Saya berikan contoh. Salah satu yang paling unik dari Tuhan Yesus. Dia memakai keledai, Sagaria pasal 9 ayat 9. Dia memakai keledai menunjukkan kelemah lembutannya. Dia tidak memakai kuda, dia tidak memakai binatang-binatang perang yang luar biasa. Dia memakai keledai. Apa artinya keledai? Keledai adalah binatang yang rendah hati. Beban yang diberikan pada dia lebih daripada berat tubuhnya, dan dia mampu untuk bertahan berhari-hari, berjalan, dan bahkan berminggu-minggu. Dia taat kepada tuannya. Dan arti keledai di sini adalah arti kerendahan hati. Tuhan Yesus mengendari keledai, bukan kuda yang untuk menyerang, bukan kuda untuk menunjukkan kegagahan dia, tetapi menunjukkan kelemah lembutan. Bagaimana dia mau tunduk, digulung oleh Tuhan, dibentuk, ditempa, dan betul-betul diarahkan oleh Tuhan. Dan di sini lagi Kristus mengatakan, kalau kamu percaya kepadaku, maka kamu akan mendapatkan ketenangan, kamu mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Kamu mendapatkan hati yang sungguh-sungguh, yang mengalahkan seluruh kerajaan kekerasan ini. Dan kamu akan memiliki bumi. Artinya memiliki bumi. Memiliki bumi adalah seluruh kehidupan dimanapun orang yang lemah lembut ini berada. Mereka dicintai dan diharapkan dan dirindukan, diidam-idamkan. Jadi kalau saya bersalah, apa yang saya rindukan? Saya bisa diterima, saya lemah, tolong saya diterima. Jadi orang yang miskin, orang yang tahu posisi diri, orang yang berduka cita, bagaimana dia mengerti kelemahan diri. Tapi orang yang lemah lembut, bagaimana dia mengerti orang lain dalam kelemahannya, dalam dosanya. Dan dia bisa memberikan bukan haknya untuk menuntut keadilan, bukan haknya, tetapi dia mengutamakan belas kasihan.
Dia mengutamakan hati yang iba. Dia mengutamakan orang yang bisa diubahkan oleh Tuhan. Harapan-harapan yang besar. Jadi di dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam pelayanan kita, di dalam gereja kita, jangan sekali-sekali kita berpikir untuk membuang atau menghina orang, kemudian mengejek orang karena tidak bisa terpakai orang-orang yang tanda petik, yang bijak seperti kita, yang pandai, yang kaya, kemudian menghina orang yang kecil seperti itu. Tuhan Yesus katakan, disembunyikan pada orang bijak, orang besar dan semuanya. Dan dibukakan pada orang kecil. Kenapa? Berhati lemah lembut. Seperti aku lemah lembut. Nah, Tuhan Yesus juga mengatakan kekuatan di dalam hidupnya yang luar biasa. Kenapa? Selain dia dilambangkan dengan naik keledai itu, bagaimana dia lemah lembut rendah hati. Waktu dia dibelain oleh Petrus, waktu dia dibelain oleh murid-muridnya, dan dia dilindungi oleh mereka. Tuhan Yesus mengatakan, apakah aku tidak bisa mendatangkan kekuatan yang luar biasa dari langit? Tidak bisa memanggil malaikat? Apakah aku tidak bisa menjadikan roti menjadi batu menjadi roti? Apakah aku tidak dilindungi menjatuhkan diri dari atas, kemudian malaikat akan menatang aku di bawah? Dan semua ini, perkataan ini berasal daripada iblis untuk mengeraskan hati Kristus, untuk membawa Kristus keluar daripada hati yang mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Dan di sini Tuhan Yesus mengatakan, ayo bersama dengan aku. Kuk yang kupasang ini akan meringankan engkau, akan membuat engkau lega, bebas. Kenapa? Tidak ada lagi ganjalan dalam dirimu, dendam, iri hati, terus kebencian yang sangat dalam. Nah, kita hari ini mendengar di Amerika ada perjalanan yang unik sekali tentang Floyd yang dihina dan kemudian mati. Kita percaya bahwa Floyd ini tidak akan membalas. Keluarganya juga mengampuni polisi yang membunuh dia. Dan kita melihat ada karakter Tuhan yang dipancar di sana. Bukan kerusuhan, vandalisme, itu dosa semua. Itu orang brengsek semua. Tetapi orang-orang yang saling mengampuni, kulit putih, polisi-polisi datang, kemudian tunduk dan meminta diampuni oleh orang kulit hitam yang dihina oleh mereka. Dan di sini terjadi satu karakter bangsa yang ditonjolkan. Karakter nation building yang luar biasa itu. Kita tidak memiliki ini. Bagaimana bisa? Karena di situ ada kelemah lembutan Kristus di dalam hati orang-orang percaya itu. Dan beberapa gereja bergerak untuk saling merangkul, saling mengampuni, saling membuka diri dan membuka semuanya akan karya Roh Kudus. Dan ini indah sekali. Dan ini terjadi di Amerika. Dan saya percaya dalam waktu yang singkat ini mereka akan selesai. Kenapa? Karena Kristus di tengah-tengah mereka. Dan kita berdoa, Kristus punya kekuatan, kekuasaan. Dia adalah Allah sendiri. Dia bukan hanya bisa membalas, membinasakan kamu bisa. Tetapi yang dia nyatakan adalah hati iba belas kasihan. Kemurahan yang luar biasa dia nyatakan. Dan dia lemah lembut. Jadi orang melihat kejadian seperti ini, wah kita langsung iba hati kita. Kenapa? Anak-anak seperti ini harusnya dibinasakan, dibunuh, dan dihukum mati. Diberi pengampunan, diberi remisi. Oh puji Tuhan luar biasa. Dan inilah kelemah lembutan. Bukan berdasarkan pada diri, tetapi berdasarkan pada diri Allah, diri Kristus. Dan kita akan dimenangkan. Mari semua yang letih lesu berbuat berat, yang kamu menyimpan dendam, kamu menyimpan ketidaksukaan dalam hatimu, lepaskan ini. Saya belajar ini waktu saya melayani pertama kali di satu gereja yang kecil. Dan disitulah saya belajar rendah hati. Saya merasa saya berkarya, saya membiayai sekolah ibu dengan uang saya semuanya. Tetapi Tuhan hancurkan semuanya. Dan disitulah mulai hari itulah saya umur 21 tahun saya mendapatkan ini. Dan saya mendapatkan Kristus yang sungguh-sungguh dan hidup Christ center. Seperti kaum Puritan itu. Dan saya melihat rahasia dan kemudian disitulah saya berubah seluruh hidup saya. Tidak menyimpan dendam apapun. Iba hati keluar mengalir dan kemurahan hati. Dan bagi orang-orang yang pernah dilukai hatinya atau yang pernah melukai hati orang, mari datanglah kepada Tuhan. Datanglah pada Tuhan. Tuhan katakan, aku lemah lembut. Nanti aku berikan kuk yang meringankan engkau. Jadi ada satu ilustrasi yang indah. Ada mobil yang masuk ke satu tempat, tidak bisa masuk. Kenapa? Karena tinggi, tidak bisa masuk. Dan ada mobil yang lain bisa masuk. Dia heran, kok bisa masuk sama-sama mobilnya? Kok bisa masuk? Pick up yang sama. Oh, diberitahu.
Karena dia berat sekali, dia bisa masuk. Jadi berat itu baru bisa masuk, karena beratnya itu menekan sehingga dia bisa bebas masuk ke sana. Tapi yang ringan, yang tinggi hati, yang dikoyak, yang disaring oleh Tuhan, oleh iblis itu, dan juga diuji oleh Tuhan dan kemudian dicoba oleh iblis. Nah, kita akan rendah hati enggak? Tapi kalau kita tinggi hati enggak bisa masuk kerajaan Allah. Tapi mobil yang mendapatkan beban yang besar sekali, dia bisa masuk dan mudah masuk. Tapi yang mobil yang tidak ada bebannya, yang tinggi hati, enggak bisa masuk kerajaan Allah. Dan ini pengalaman hidup saya sebagai pekerja waktu itu. Jadi waktu masuk gang itu saya baru tahu, oh ini harus diisi. Saya minta orang-orang kampung datang untuk masuk ke box itu. Ada sekitar 10 orang, barulah bisa rendah hati. Oh puji Tuhan. Marilah kita bersama-sama lemah lembut di hadapan Tuhan. Bukalah hatimu, ambillah Roh Kristus, ambillah Roh Kudus. Dan semuanya serahkan pada Dia. Dan minta Roh Kudus pulihkan, sucikan hatimu. Engkau akan mendapatkan kelegaan yang indah sekali. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena Engkau memberikan anak-Mu yang lemah lembut dan hatimu yang penuh murah hati. Dan kami percaya Tuhan, disinilah kami mendapatkan hidup yang kekal itu, kerajaan Allah, kerajaan yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala kemuliaan dan hormat benar-benar berasal dari Engkau. Jadikan kami lemah lembut seperti Engkau. Di dalam kuasa-Mu, dalam ucapan-Mu, dalam pengajaran-Mu, dan seluruh hidup-Mu menjadi milik kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin.